Remember, Clara, nothing is as it seems. Welcome to our world. The land of snowflakes. The land of flowers. And the land of sweets. But in the fourth realm, this is where our troubles began. It's time. Wabarakatuh, nama saya Kiva Radharaswari dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 18. Di sini saya akan membacakan resensi saya yang berjudul Karya Fantasi Liar pada Malam Natal. Buku yang saya resensi ini berjudul The Nutcracker and the Mouse King, yang dikarang oleh E.T.A. Huffman atau Ernst Theodor Amadeus Huffman. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Intan Nurina Haryadi, diterbitkan di Bandung Kanita oleh PT Mizan Pustaka dengan tahun terbit 2019, tebal halaman 170 halaman. Buku ini merupakan cetakan pertama dan buku ini merupakan genre fiksi. Theodor Amadeus Huffman yang dikenal dengan cerita fiksi klasiknya yang berjudul The Nutcracker and the Mouse King telah menginspirasi banyak orang sehingga kisah ini memiliki pertunjukan baliknya sendiri yang berjudul The Nutcracker pada 1892 dan juga menginspirasi banyak animasi yang salah satunya berjudul Barbie in the Nutcracker pada 2001, Tom and Jerry, A Nutcracker Tale pada 2007, dan juga The Nutcracker and the Four Realms pada tahun 2018. Dalam setiap karya yang Huffman tulis, dia menggabungkan imajinasi liar dari seorang anak dan pengamatan detail akan kepribadian psikologi manusia. Dia dapat menciptakan atmosfer yang dipenuhi dengan aura misterius dari tokoh sinting seperti makhluk mistik dan makhluk yang tidak kasat mata lainnya. Huffman dapat dengan mahir mencampurkan alusnya dengan yang bergerak maju dan mundur. Seperti contohnya pada saat ayah baptis Drosselmeyer yang menceritakan bagaimana Nutcracker dan astrologi dapat mengubah hidupnya. Walaupun memiliki alur campuran, hal itu sama sekali tidak membuat para pembaca kebingungan saat terjadi pergantian latar waktu pada cerita. Huffman sangat detail dalam menjelaskan suasana yang ia inginkan supaya sesuai dengan karyanya ini, dan dia menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan anak-anak. Dalam karyanya yang satu ini menceritakan Mary yang mendapatkan hadiahnya Natal yang ia peroleh saat Natal berupa pemecah kacang yang disebut juga dengan Nutcracker, yang ia dapatkan dari ayah baptisnya yang dikenal dengan kejeniusannya dalam membuat alat dan barang unik yang bernama Drosselmeyer. Saat malam tiba, mainan-mainan Mary dan mainan milik adiknya Fritz hidup dan bergerak dengan sendirinya. Mainan prajurit kavaleri milik Fritz berpihak kepada pasukan Nutcracker milik Mary untuk berperang melawan tikus berkepala 7. Walaupun terdapat bagian yang membosankan seperti adanya 2 halaman yang berisi tentang penjelasan akan mainan yang didapatkan oleh Mary pada malam Natal dan juga adanya 2 hingga 3 halaman yang berisi penggambaran hiruk-pikuk kota ajaib yang tidak terlalu penting untuk dicantumkan. Biarpun begitu, hal itu malah membuat buku ini memiliki ciri khasnya sendiri, di mana Huffman menginginkan para pembacanya yang mayoritas merupakan anak-anak dapat merasakan betapa ajaibnya hal tersebut. Dalam karya Huffman yang ini terdapat kalimat-kalimat yang menjelaskan adegan brutal secara terang-terangan dan juga penyebutan kata-kata kasar. Hal tersebut kurang cocok diterapkan untuk buku yang ditujukan kepada anak-anak, terlebih lagi anak-anak yang masih di bawah umur. Hal tersebut dapat dimaklumi karena buku ini belum memiliki atau mengalami perubahan dari versi asli dari karya Huffman, Nutcracker und Mouse King, yang menggambarkan hal-hal mengerikan secara langsung. Alih-alih memiliki Mary sebagai pemeran utama, versi yang lebih ringan dari buku ini memiliki Clara sebagai penggantinya. Marga Stahlbaum dalam versi yang terbaru juga memiliki perubahan menjadi Silberhaus. Buku ini sebenarnya menggambarkan imajinasi di luar batas Huffman yang menggambarkan dunia fantasi anak-anak, di mana dalam dunia imajinasi fantasi tersebut, mainan mereka hidup dan dapat berbicara layaknya manusia pada umumnya. Tokoh-tokoh dalam cerita ini juga sangat menggambarkan manusia yang memiliki banyak sifat, baik sifat tercela seperti serakah, keras kepala, dan brutal, maupun sifat penyabar seperti berhati lembut dan tulus.
Huffman menggambarkan nuansa pada malam Natal pada buku ini dengan baik sehingga terasa sangat ajaib. Berkat dia yang menjelaskan secara detail bagaimana gambaran musim dingin berdasarkan apa yang dia pikirkan. Sebagai pembaca, sebagai kita para pembaca, Huffman membuat kita terkesima dengan akan bagaimana imajinasi seorang Huffman yang merupakan seorang birokrat dapat sejauh dan seliar ini. Sayangnya, dalam cerita ini hanya terdapat sedikit nilai moral maupun sosial jika dibandingkan dengan dongeng anak pada umumnya. Mary yang menyayangi Nutcracker walaupun mainan tersebut buruk rupa menunjukkan betapa pentingnya melihat seseorang berdasarkan sifatnya. Kita harus menerima kekurangan pasangan yang kita sayangi. Mary memperlihatkan bahwa cinta merupakan proses yang bukan hanya bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Meskipun begitu, buku ini sangat layak untuk dibaca untuk mengembangkan jiwa literasi dan imajinasi anak-anak pada masa sekarang. Terima kasih. Itulah resensi yang dapat saya bacakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.